Islam yang benar kok. Ya Gitu. makanya jangan dicopot-copot ayatnya gitu, jangan sampai Yang mana? Yang mana yang nggak melencengkan yang pada ayat dicopot? itu gitu. Yang mana yang saya lenceng? Aduh, saya bingung dengan saudara-saudara Kristen kita ini. Naik kalau tidak menuduh, kalau nggak memfitnah. Saya dituduh mencabut teks dari konteks. Coba, mari kita bahas sekarang. Tema saya Yesus mengajarkan berperang. Oke, tema saya. Betul. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda kitab Keluaran pasal 14 nomor 14. Silakan Anda baca dan jelaskan konteksnya. Benar nggak saya cabut? Silakan. Kalau di dalam Keluaran 14 itu 14 ayat 14 tadi ya, itu tidak mengenai Yesus, tetapi itu tentang Nabi Musa. Makanya Bacakan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ada lah, janggut pasti ada lah. Brewok ada. Lu kan sunnah di Islam, Yesus aja ada. Kok kita? Ini ada akun lain kan nih? Ada. Nggak, tunggu. Kena. Bang Hendrik kenapa ketawa? Brewok itu emang jijik gitu bang. Kan Yesus berbrewok. Aneh, ketawa. Kalau laki-laki tanya, bukan Yesus saya tanya. Bang, laki-laki berbrewok itu perkasa. Laki-laki yang nggak berbrewok waktu dipertanyain kayak abang ini nih. Tidak, kan saya tanya. Kenapa abang malah menertawakan laki-laki? Kan saya cuma tanya. Laki-laki di zaman Nabi Muhammad dari zaman Yesus itu rata-rata punya brewok bang, kecuali dia cacat. Kenapa? Nggak tumbuh bulunya, nggak hormonnya nggak normal. Lah, Paulus sama Yesus aja berewok kesini. Siapa tahu dicukur terus bagaimana? Itu kan siapa tahu, itu kan dugaan Anda. Saya kasih saya Islam, Nabi saya mengajarkan sunnah untuk berjanggut, lalu saya berikan itu, Anda ketawa. Ini kan penghinaan, jangan gitulah. Kan berbrewok itu bukan aib, berbrewok itu justru kejantanan. Laki-laki berbrewok itu jantan. Yang saya ketawa itu, Abang yang saya ketawa itu kamu tidak tahu, itu yang saya ketawai, kamu tidak Kok nggak tahu? Saya jawab, saya tahu Nabi saya itu memiliki janggut karena Nabi saya mensunahkan laki-laki berjanggut. Gimana sih bang? Oke, saya ganti akun dulu ya. Mana ayatnya? Bentar. Muhammad berjanggut. Sabar, saya kasih ya, bentar.
Mana Rifa? Kok kabur? Nandar, lu handle dulu, Nandar, handle dulu, Nandar. Gua mau Apa? handle dulu. Jangan tinggalin dulu. Iya, iya, iya. Bentar ya bang ya, bentar saya ke toilet dulu. Lu ganti akun harusnya, jangan yang ini. Kena pembatasan. Baru, ini akun baru. Udah dah. Oh ya wes, oke. Udahlah saya turun aja ya. Kesini dulu nggak apa-apa, Pak. Sabar. Oke, sorry ya, saya tadi ke belakang ya. Jadi teman-teman ya, sebenarnya ini nggak penting dijawab tapi nggak apa-apa lah. Saya nggak ngerti Bang Hendrik ini nanyakan dalil Nabi Muhammad berjenggot itu untuk apa, saya nggak tahu. Tapi kita akan tunjukkan bahwa Nabi kita itu ciri-cirinya pun diajarkan kepada kita. Ya, kita tidak melihat Nabi kita wajahnya karena kita memang tidak bertemu dengan Nabi kita. Tapi Rasulullah SAW itu diberikan informasinya kepada kita seperti apa perawakan beliau, ciri-ciri beliau itu diberitakan dan kita tidak boleh menduga-duga ya. Yang kita lihat di sini ya. Ntar kita lihat di sini. Ini kita lihat dalilnya. Ini dalam kitab Sahih Bukhari 704 telah menceritakan kepada kami Musa, menceritakan kepada kami Abdul Wahid, menceritakan kepada kami Al-Masyi dari Umarah dari Abu Ma'mar berkata, kami bertanya pada Kabab, apakah Rasulullah SAW membaca surat dalam salat duhur dan asar? Dia menjawab, iya. Kami tanyakan lagi, bagaimana kalian bisa mengetahuinya? Dia menjawab, dari gerakan jenggot beliau nih ya. Sebenarnya nggak penting sih, tapi ya udahlah karena Anda minta. Nah ini Nabi kami berjenggot itu sahabatnya yang mengatakan, orang yang melihatnya. Nah ini. Oke, sudah betul kalau ada ayatnya. Ya kami umat Islam nggak boleh ngarang. Kalau saya tanya balik ke Anda nanti justru banyak teman-teman tanya saya Yesus berjenggot atau tidak, saya juga tidak tahu. Nah masalahnya kenapa dia digambarkan berjenggot? Kalau kalian nggak tahu kalau dia berjenggot atau enggak, kenapa justru dia digambar? Ini kan penipuan jadinya. Saya aja yang tidak tahu. Saya aja yang tidak tahu. Nah kalau saya menjawab apa yang saya tahu dan saya tahu kalau saya disuruh cari di dalam ayat ya mungkin tidak ada lah. Sebenarnya kalau Anda itu gini ya Bang ya, kita ini sedang diskusi lintas agama di mana kita sedang berusaha untuk memperbaiki mindset berpikir yang keliru dengan mindset yang benar.
Ya, kita kembalikan ke konteks akademis. Tema Tapi kita di begini, sini saya mau adalah tanya dulu, enggak, apakah- bentar dulu begini, sebelum begini, Pak. dari Boleh tadi saya kita tanya sudah dulu, sebentar kamu- Bang, kamu Abang itu membuka suka ruang diskusi itu. Abang itu suka sekali memotong-motong perkataan saya dari tadi. Jadi saya enggak sampai selesai Tidak, gitu loh. kalau saya tidak motong-motong, saya tidak akan bicara. Kalau begitu karena kau panjang sekali bicaramu. Ya kalau gitu Abang turun aja di bawah ya. Makasih ya Bang ya. Ya, sudah lah. makasih ya. Jadi begini teman-teman ya. Kalau kalian tidak diberitahukan bagaimana bentuk Yesus, lalu kalian menggambarkannya seperti yang kalian imajinasikan, itu sebuah dusta yang nyata. Itu sebuah penipuan yang sangat besar ya. Nah, kami umat Islam ini tidak berani menggambarkan, kami hanya bisa memberitahukan, ya, menyampaikan pemberitahuan bahwa Rasulullah itu begini, seperti itu. Kenapa? Kami tidak boleh, kami itu umat Islam itu tidak boleh bicara sesuatu yang kami tidak berada di tempatnya, menggunakan kaidah asumsi liar, tidak boleh. Karena kami tidak boleh berdusta dalam mensiarkan agama. Ya, nggak boleh berdusta dalam segala hal kami itu. Nah, jadi seperti itu. Itu kenapa saya hanya akan memberitahukan apa yang saya pahami, yang saya tahu. Ya, saya mengerti, baru saya sampaikan. Kalau nggak ngerti saya nggak sampaikan gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya kita berusaha untuk mencerdaskan saudara-saudara kita non muslim, walaupun mereka sepertinya tidak terlalu menginginkan kecerdasan, ya seperti itu. Nggak apa-apa, nggak perlu kita menyerang pribadi mereka, karena kita sudah, ya kalau karakter saudara-saudara kita Kristen kan kita banyak diperlihatkan oleh Allah, ya kan banyak Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka ke kita gitu, begitu ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya tentang Yesus mengajarkan berperang. Ini ada yang mau membantah, mungkin kita diskusi baik-baik. Karena saya menggunakan dalil dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Yesus mengajarkan orang lain berperang dan bahkan ikut terlibat berperang melawan manusia. Aduh, Yesus kenapa sih sukanya ngelawan yang lemah gitu? Melawan iblis, melawan maut butuh 3000 tahun. Melawan manusia butuh bertahun-tahun. Maksudnya kenapa sih kayak gitu? Kan Yesus itu kan Tuhan, ya tinggal dihancurkan, ngapain diperangi sih? Kan diperang itu kayak disiksa gitu, ngapain udah matiin aja atau jangan diciptain deh gitu. Buat apa diciptakan suku Amalek hanya untuk dihancurkan, ya kan? Kok kayak gitu sih? Gunanya apa coba? Apa nggak kejam banget gitu, ya? Seperti itu. Ya, buat teman-teman non muslim silakan naik ke atas. Saya hanya ingin mengajak kalian berpikir. Nggak ada niat saya nyerang agama kalian. Kalian itu udah minoritas, kasihan saya. Udah minoritas, aduh dibatasin lagi, kita turun lagi kita. Yesus ngajarin perang. Pisau dapur aja Yesus nggak pernah pegang, kok ngajarin perang? Ini mah fitnah namanya ini. Yesus pegang pisau dapur aja nggak pernah ini. Kok kau bilang ngajarin perang? Mana suaramu? Aku belum tunjukkan ayatnya. Sabar. Mana ayatnya? Makanya kok sabar. Dengar dulu. Sementara Aku paling nggak suka orang Kristen di sini. Orang Kristen di sini tuh ngatur-ngatur tuh nggak suka aku. Di sini orang Kristen itu bertanya dijawab.
menjelaskan dikasih waktu, bukan untuk suka-suka bapak moyang kau. Heran aku, nggak ada adab kau. Apa Roh Kudus dalam diri kau ngajarin kayak gitu? Heran aku. Ya, kita tunjukkan dalilnya Yesus mengajarkan berperang, teman-teman ya. Kita tunjukkan dalilnya. Ini adalah pernyataan Daud ya. Kita lihat 2 Samuel pasal 22 nomor 35 ya. Ini ayatnya. 2 Samuel pasal 22 nomor 35. Ya, kalian itu jangan inilah. Aku lagi tunjukin ayatnya. Nih, kita baca ayatnya di 35 teman-teman ya. Di 33 kita baca. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, yang siapakah gunung batu selain daripada Allah, ya, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang. Tuh ayatnya ada. Ayatnya ada, Tuhan kalian itu berperang. Itu yang pertama, ngajarin orang perang. Yang kedua, Tuhan kalian berperang. Keluaran pasal 14 nomor 14, Tuhan sendiri berperang. Janganlah kau bilang itu bukan Yesus, karena Yesus ada dalam diri Bapa waktu itu, firman-Nya belum ngapa-ngapain. Ya, jangan kau bilang Yesus lebih baik daripada Bapa. Ya, kau bilang Yesus nggak bisa pegang pisau dapur, dia aja datang membawa pedang. Jangan menyangka aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Nih Yesus berkata nih, aku datang membawa pedang. Yesus bilang. Itu ada nggak ditulis itu Yesus mengajarkan perang? Ada. Yesus datang membawa Kamu pedang. akademis, Matius. tapi kamu membaca itu aja nggak ngerti. Ini orang ini dijawab malah diganggu. Kamu Enggak gini bertanya, loh, ada nggak aku kata Yesus jawab. dikatakan Ada, situ berperang? ada. Di mana kata Yesus? Ada. Di Pasal longor kau itu, otakmu itu sengkle otakmu. Kok kesurupan hantu belau kau? Enggak, karena kamu Ini kemudian ayatnya. akademis tapi kau bodoh. Mana ada kata Yesus di situ? Berarti itu siapa? Dasar Bukan Yesus. manusia bodoh Berarti kau Tuhan, itu. berarti Tuhan dalam perjanjian lama bukan Yesus. Bukan. Siapa Perjanjian itu? baru itu baru ada Yesus. Anda harus tahu dengan itu, oke. jangan sok pintar kau. Ya udah, Ngomong. siapa? Dalam perjanjian lama ini Tuhan itu Perjanjian siapa? baru itu baru ada Yesus. Iya, Sebelum oke. perjanjian baru itu masih Oke. Allah Bapa. Oke, berarti Otakmu itu kan berarti longor. mau kau bilang Kalian Allah aja Bapa- menentukan lebaran, Allah Bapa- masih Allah- berdebat, diam masih kau. berdebat. Bagaimana Kurang kalian- ajar ini, memang Kristen pemakan babi ini memang kurang ajar. Kenapa Kristen yang dari suku tertentu ini agak kurang ajar kalau ngomong sama kita ya? Apa karena mereka nggak tahu lah ya kenapa ya? Dengar ya, logat kayak gitu tuh pasti kayak kasar kalau ngomong gitu loh. Kenapa gitu ya? Saya bingung gitu loh. Kalau yang dari timur gitu agak ada sopan-sopannya gitu loh. Kayak yang tadi abang tadi adalah sedikit. Kenapa yang agak dari sana tuh agak kasar gitu kalau ngomong? Kenapa? Saya cuma nanya ya, saya nanya doang gitu. Ini kita lagi tunjukin ayat, dia ganggu kita ngomong. Kau kan minta mana dalilnya Yesus yang berperang, kutunjukkan dalam Kitab Keluaran pasal 14 ayat 14 itu Tuhan yang berperang. Kau bilang itu bukan ada Yesus, berarti akui kalau Yesus itu bukan Tuhan dalam perjanjian lama, nggak apa-apa. Gini loh bro, kalau kau keberatan Tuhan yang berperang itu adalah Yesus, aku nggak masalah. Tinggal kita sepakati saja. Riva, di dalam Kitab Keluaran itu Tuhan yang berperang itu bukan Yesus. Beda Tuhannya, Tuhan kami beda dengan Tuhannya orang Israel. Nggak apa-apa ku. Gitu loh, nggak masalah. Serius aku nggak apa-apa. Tapi kenapa kalian itu naik dengan logat kampung kau, mempermalukan orang sekampung kau dan membawa agama kau? Jadi seolah-olah kayak aku jadi tendensius gitu loh. Apakah orang-orang dari kenapa gitu? Bisa nggak ramah-ramah kalau ngomong sama kami sedikit gitu? Nggak diajarkan di gereja untuk bisa bersikap ramah baik kayak abang tadi tuh. Aku dengan abang tadi bisa ketawa-ketawa kami. Nggak ada saling hujat, nggak saling marah. Ini ngata-ngatain orang bodoh. Kau yang bodoh ngatain orang bodoh gitu loh. Gini, jangan mentang-mentang kau itu di tempat kau nggak ada adab, di keluarga kau nggak ada adab, kau bawa ke depan publik, Dek. Kenapa? Ini bisa menjadi penilaian untuk orang lain bahwa wah jelek nanti kayak aku nih. Aku kalau bersikap kurang ajar, nanti orang Minang akan salah. Dia orang Minang kayak gini kelakuannya nih. Gitu. Kalau kau ingin kurang ajar, minimal kau samarkan dulu sukumu biar nggak jelek sukumu. Minimal kau jangan ngaku Kristen biar nggak jelek agamamu. Ini kau dengan logat agak sukumu, dengan bawa-bawa agamamu, malu orang-orang seagama dan sesuku dengan kau kalau kelakuan kau kayak gitu. Aku nih ya, aku ini di bahuku ini ada Minang. Jadi kalau aku berkelakuan biadab, orang Minang malu sama aku.
Dan aku ada Islam di dalam pundakku, di atas pundakku ini. Tunjukkanlah kalau kau tuh orang. Ini dengan kau begitu, kau cuma menunjukkan bahwa pemakan babi itu kayak babi kelakuannya, gitu loh. Itu loh bro ya. Aku nggak nuduh, cuman aku kalau kau kayak gini terus lama-lama kau cuma nunjukkan ke kami bahwa pemakan babi itu sama persis kayak babi kelakuannya, gitu loh ya. Janganlah. Hargailah agamamu, hargailah sukumu. Contohkanlah yang baik, buatlah bangga keluargamu. Dengan kau naik ke sini mengamuk. Ya, malam Tete, sebentar Tete ya. Saya sampaikan ini edukasi ya. Saya adalah orang yang sedang belajar untuk memperbaiki diri supaya bisa lebih santun kepada orang Kristen. Kenapa? Saya selama ini gampang terpancing dengan kelakuan umat Kristen. Kenapa? Banyak sekali orang Kristen yang naik ke Komal ini yang gak bisa menunjukkan sisi kemanusiaannya. Saya itu dibenarkan loh melawan, tapi saya ingin kita itu diskusi. Saya tidak ngajak kalian baku hantam, saya tidak ngajak kalian bertengkar. Kita di sini edukasi supaya kita sama-sama tercerdaskan. Kau berilmu kasih aku ilmumu, aku berilmu kasih kau, berbagi kita. Ya, seperti itu. Oke. Pak Tete Pamelum, selamat malam, selamat datang. Perkenalkan nama dan agamanya, Pak. Selamat malam, Uni. Kita dari Kristen. Saya salut juga ini sama Uni. Katanya mengedukasi, tapi di mulutnya banyak binatang. Ini bagaimana ini Uni ini? Seharusnya dengan santun menyampaikan sebuah kata-kata itu. Pak mengatakan kan, Bapak jangan naik-naik menghakimi lah. Bapak lihatlah yang ngata-ngatain anjing itu adalah Yesus. Jangan gitu. Dengan Bapak mengatakan binatang itu adalah perbuatan biadab, Bapak sama saja menuduh Yesus itu biadab. Kenapa? Di banyak ayat Bapak, manusia dianjing-anjingkan itu hanya ada di Bible, Pak. Baca kitab Bapak, Yesus mengatakan tidak baik memberikan remahan kepada anjing. Itu perempuan yang minta tolong. Jangan bilang bahwa Yesus itu kurang ajar, Pak. Saya tidak terima. Hargai Pak dia Tuhan Bapak loh. Dan bahkan Yesus Tuhan Anda mengatai orang Farisi ular beludak itu juga binatang. Nah, kalau saya mengutip Bible Anda bukan berarti saya ini kurang ajar. Saya terpaksa mengutip karena ayatnya bunyinya begitu. Nah, tadi saya mengatakan jangan sampai, makanya dengar baik-baik, jangan menjustifikasi, jangan menghakim kalau nggak ngerti konteks pembicaraan. Saya bilang gini, wahai orang Kristen, bagus-baguslah bicara di Komal ini. Kenapa? Ketika mayoritas dari kalian bicaranya kasar, ngata-ngatain orang, ini nanti kami berpikir bahwa kalian yang makan babi sifatnya kayak babi gitu loh. Makanya kami yakin kenapa babi diharamkan, karena rata-rata pemakan babi kelakuannya kayak gitu. Nah, itulah ucapan saya mengajarkan saudara Kristen supaya naik ke sini, tunjukkan bahwa kalian pemakan babi tetap nggak kayak babi. Saya walaupun makan babi nggak kayak babi, saya makan singa nggak kayak singa gitu loh. Ini yang saya tolong minta di sini karena kita di sini edukasi. Kita di sini saling memberikan informasi yang bersumber dari yang katanya kitab suci. Saya mengutip apa cara Yesus itu yang saya lakukan kepada kalian umat Kristen. Nah, Anda naik ke sini itu tidak diizinkan untuk menghakimi sebetulnya. Tapi Anda diberikan hak. Pertama, sebagai Kristen Anda diberikan hak menjelaskan agama Anda, membantah narasi saya, meluruskan kalau saya salah, tapi harus buka kamera karena kami tidak mungkin mendengarkan penjelasan dari orang tidak jelas. Nanti kayak si Putra tadi, nggak jelas mukanya, nggak jelas namanya, ujung-ujungnya menghujat, mencaci ad hominem. Nah, kalau Anda tidak mampu mengikuti itu, maka Anda diizinkan untuk apa? Diizinkan untuk bertanya tentang tema diskusi saya. Saya tidak minta Kristen menilai saya tidak butuh penilaian orang Kristen. Mau orang Kristen bilang saya biadab, kayak bagi saya tidak masalah. Karena saya hadir bukan untuk dinilai orang Kristen. Jadi kalau menurut Anda saya tidak layak didengarkan, ya Anda kan tinggal nggak usah naik. Kan gitu, gampang kan? Gitu. Silakan Bro Tete, sebagai Kristen, sebagai saudarimu yang Islam, saya memberikan kamu hak di Komal kami Islam untuk menjelaskan agamamu atau membantah tema kita bahwa Yesus mengajarkan orang lain berperang atau bertanya seputar tema atau tentang Islam. Seperti itu. Silakan. Betul, terima kasih Uni. Kita menyampaikan itu, makanya membaca sebuah ayat itu, berilah edukasi yang baik.
Jangan sampai dengan membaca ayat itu saling hujat menghujat gitu. Alangkah Bro, baiknya, alangkah silakan damainya Anda kita itu. tunjukkan bro. Ini kok malah nasehatin saya bro. Kan saya bilang, saya ini bukan istri Anda, bukan anak Anda. Dan saya bukan menaikkan Anda untuk menasehati saya. Anda kan Kristen, nggak punya parameter yang sama dengan saya. Kalau saya butuh dinasehati, bukan Anda bro. Ustadz Wafi ada, Pak Donitan ada, guru saya Ustadz Abdul Somad ada, Ustadz Adi Hidayat ada. Loh, kenapa saya menaikkan Anda untuk menasehati saya? Tidak bro, kan saya sudah bilang Anda dinaikkan ke sini diberikan hak. Satu, diberikan hak bertanya tentang agama saya atau tentang tema. Yang kedua, diberikan hak untuk menjelaskan agama Anda atau meluruskan pandangan saya tentang agama Anda yang menurut Anda keliru, tapi pakai data, buka kamera. Kalau tidak bisa buka kamera, cukup bertanya saja. Loh, yang memberikan Anda hak menasihati saya siapa? Kami umat Islam ini ngapain dinasihati Kristen? Tuhannya aja beda bro. Dan saya juga, saya ini bro, saya tidak memberikan hak kepada siapapun yang beragama Kristen menasihati saya karena Tuhannya aja beda. Saya ini hidup sudah mengikuti undang-undang 1945 itu mengajarkan kita mencerdaskan anak bangsa. Saya mencerdaskan di sini dengan mengedukasi, memberikan ilmu komparasi agama. Nah, kalau Anda bilang saya tidak mengedukasi, yaitu menurut Anda loh, karena kalian nggak punya standar parameter mengedukasi caranya gimana. Kalau memang Anda memaksakan diri untuk menasihati saya, coba tunjukkan kepada saya tutorial mengajar yang benar menurut Yesus dalam kitab Anda, baru saya terima. Kalau menurut Anda saya nggak terima, ngapain? Saya punya parameter Islam yang benar kok. Ya gitu. makanya jangan dicopot-copot ayatnya gitu, jangan sampai yang mana yang nggak dicopot itu, gitu. Yang mana yang saya lenceng ini? Aduh, saya bingung dengan saudara-saudara Kristen kita ini. Naik kalau tidak menuduh, kalau nggak memfitnah. Saya dituduh mencabut teks dari konteks. Coba, mari kita bahas sekarang. Tema saya Yesus mengajarkan berperang. Oke, tema saya. Betul. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda kitab Keluaran pasal 14 nomor 14. Silakan Anda baca dan jelaskan konteksnya, benar nggak saya cabut? Silakan. Kalau di dalam Keluaran 14 itu 14 ayat 14 tadi ya, itu tidak mengenai Yesus, tetapi itu tentang Nabi Musa. Makanya bacakan ayatnya dulu bro. Jangan bacakan ayatnya ayat. Bro, berkali-kali saya ini susah ngomong sama orang Kristen. Oke, maka pertanyaan saya bukan konteks ayat ini, saya tanya adalah Tuhan yang berperang di situ namanya siapa, bro? Di sana sebelum ada namanya Yesus. Saya bertanya simple loh, bro. Tuhan yang berperang ini namanya siapa, bro? Astagfirullahaladzim, ini sulit banget sama orang Kristen. Ini kan sudah jelas. Bro. Saya tanya, bro. Yesus itu Tuhannya Yakub atau bukan, bro? Betul, Tuhannya Yakub. Yang mengajarkan Yakub berperang siapa? Yang mengajarkan Daud berperang siapa, bro? Tetapi di sana belum judulnya. Lihat judulnya apa itu? Yesus mengajarkan berperang itu gimana? Tolonglah bro ya, bro. Saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang saya tanya itu bro, ya bro. Sekali lagi saya tanyakan ya bro. Tolong ya, kita nih, Anda bisa bahasa Indonesia kan? Nggak sulit ya bahasa Indonesia. Saya tanya gini bro. Dalam 2 Samuel pasal 22 nomor 235 ya, di sini tertulisnya begini. Dengarkan baik-baik ya bro. Dengar baik-baik bro. Ya, dengar bro. Saya baca dari ayat 33. Karena kalau saya baca dari ayat 1 capek, panjang. Anda aja yang baca sendiri, jelasin ke saya. Nih, dari 33 saya baca nih. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusak dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang. Pertanyaan saya bro, Yesus itu Allah bukan bro? Jadi begini Uni, Yesus itu adanya di perjanjian baru nih. Kalau di perjanjian lama itu enggak ada namanya Yesus. Oh, berarti belum ada Yesus di perjanjian lama. Jadi Tuhannya makanya menjelaskan edukasi itu jangan dicampur-adukan. Terus pertanyaan saya adalah di mana Yesus pada waktu itu, bro? Saya lagi nggak nanya konteks ayat ini cerita tentang, enggak, saya lagi tanya waktu itu Yesus di mana?
kemana? Belum jadi Tuhan. Kalau mengedukasi itu sesuaikan judul dengan Iya, konteksnya, bacaannya. Saya cuma tanya, Iya. pada waktu itu Yesus kemana? Udah jadi Tuhan atau belum? Di situ sudah jelas di dalam konteksnya apa yang dibaca Uni tadi itu kan sudah jelas. Tidak ada nama Yesus di situ. Bro, saya juga tahu, bro. Ya, Saya juga tahu. makanya. Yang saya tanya, Yesus kemana? Belum jadi Tuhan atau sudah jadi Tuhan atau lagi berpisah dengan Bapa? Gimana, bro? Secara logika Uni menjelaskan Yesus itu ada di dalam PB, bukan di dalam PN gitu. Bro, tolong, bro. Saya nanya baik-baik. Waktu Tuhan mengajarkan nabinya berperang, waktu itu Yesus udah jadi Tuhan atau belum? Atau waktu itu Yesus nggak ada, di mana gitu loh? Itu. Aduh, bingung saya menjelaskannya. Katanya mengedukasi tapi tidak memahami tentang isi judulnya itu. Bentar, bro. Mending saya terima telepon nih, dapat duit saya, bro, ya. Gimana Uni ini menjelaskan tidak sesuai dengan konteksnya gitu, dengan judulnya gitu, nggak paham gitu. Katanya mengedukasi tapi tidak memahami judul dengan konteksnya gitu. Itu kan sudah jelas kalau di dalam Keluaran itu nggak ada yang namanya Yesus, belum ada. Tetapi di sana dia masih Allah Bapa, Tuhan Allah di sana. Gimana Uni? Makanya judul itu disesuaikan dengan judulnya. Bro, saya ini menjawab menggunakan data-data menurut Mikana dan Herti Malikil Malak bahwa Yahweh itu adalah Yesus. Maka ketika Yahweh, giliran kalian Yesus berkata, barang siapa melihat aku maka melihat Bapa, giliran dia memerangi orang kalian bilang dia bukan Yesus. Suka Yesus kalian itu, aja. Saya nggak bilang itu nama di Yesus, saya Injil. bilang yaudah saya Bukan ganti di lah, dalam saya ganti lah. gitu. Yaudah saya ganti. Tuhannya Kristen ngajarin orang perang. Gimana ini? Judul aja nggak sesuai dengan yang dibawa Yaudah, konteksnya. saya ganti. Nandar ganti judulnya. Tuhan Oten mengajar orang perang. Tuhan Oten, jangan kasih Yesus karena Yesus itu belum menjadi Tuhan waktu itu ya. Oke. Gimana Uni? Makanya secara logika kalau membawa judul itu Bang, jangan sampai pusing kita bang, lepas dapat pada kali bang nih konteksnya. apa sih ngomong berulang-ulang, capek ya guys. Maaf teman-teman ya, kita nggak usah dengerin ngomong berulang ya. Saya nggak mau lelah menghadapi orang yang ngomong berulang nggak bisa jawab. Ditanya itu Yesus waktu itu jadi Tuhan atau belum? Kita cuma tahu itu doang kok. Kan katanya barang siapa yang melihat aku melihat Bapa, aku dan Bapa satu. Giliran Tuhannya memerangi, oh itu bukan Yesus. Seolah-olah kau mau bilang Tuhan perjanjian lama itu lebih keji daripada Tuhanmu yang bernama Yesus. Itu. Ya jadi gitu teman-teman ya. Jadi orang Kristen ini munafik rata-rata naik ke atas tempat kita gini. Teman-teman kita Kristen yang naik kokomal ini loh ya, bukan Kristen yang di bawah yang nonton kita atau yang sedang apa ya, nggak semua ya. Nama Yesus itu kan adanya dua. Jadi gini teman-teman ya, saya tidak tertarik bicara dengan orang yang tidak bisa diajak bicara, capek, melelahkan. Saya hanya mau bicara dengan orang yang telinganya sehat, bicaranya jelas, dan bisa mengerti bergantian. Nggak disuruh ngomong-ngomong, belum disuruh ngomong udah ngomong. Nah, kalau kalian Kristen mengatakan bukan Yesus Tuhan di perjanjian lama, kami justru tepuk tangan. Artinya selama ini ajaran kami kepada kalian itu betul bahwa Yesus adalah Tuhan yang baru muncul. Kita nggak bahas nama Tuhan, kita bahas Tuhannya. Karena kalian memanggil Tuhan kalian dengan Yesus, kami mengatakan itu Yesus. Kenapa? Karena banyak Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah juga. Sementara yang mengajarkan orang berperang adalah Allah. Dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya firman bersama Allah. Firman itu bersama Allah. Ketika si yang berfirman mengajarkan perang, jangan kalian bilang si firmannya nggak ikut-ikut. Si firmannya menyembunyikan diri, dia suci. Yang berfirman yang kurang ajar, ngajarin orang perang. Kalau menurut kalian mengajari orang berperang itu perlakuan biadab, maka kalian mengatakan Tuhannya Yesus itu biadab. Blunder kan, kanan kiri blunder, kanan blunder, kiri blunder, naik ke atas blunder, ke bawah nyungsep blunder. Apa yang mau kalian pertahankan?
Ditanya apa, jawabnya apa. Jangan bikin Bunda Gembala jadi meriang lah. Lagi pengen santai nih. Ya. Heran sama anak-anak Dewa Yesus nih ya. Sulit diajak bicara baik-baik. Kita cuma tanya, itu Allah yang mengajarkan Daud berperang, itu Yesus atau bukan? Tinggal bilang bukan. Bukan, itu pribadi pertama Allah Bapa. Nah, karena Yesus lebih baik daripada Allah Bapa. Yesus sopan, pegang pisau aja nggak berani. Kalau Allah Bapa emang kejam. Kan enak begitu diskusinya. Giliran di perjanjian baru, barang siapa melihat Yesus maka melihat Bapa. Pret, suka-suka bapak moyangnya aja. Gitu ya. Paham nggak? Tolonglah, kalau nggak punya kapasitas menjelaskan agamanya, nanya aja sama Bunda Gembala. Gini Yudi. Di sini Anda disuruh menjelaskan poin saya, bukan menjelaskan apa yang Anda mau untuk jelaskan. Ini bukan gereja. Tadi kan Poin udah kau saya baca. adalah, Dengar dulu. kau yang dengar aku, kau belum selesai. Dalam 2 Samuel, saya bacakan ayatnya ya. Kau kan tadi belum dengar ayatnya. 2 Samuel pasal ke-33 sampai 35. Kau dengarkan baik-baik. Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku menjadi seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang. Pertanyaanku, Yesus itu Allah bukan? Bentar, bisa saya jawab? Silakan kau jawab. Kalau sesuai dengan judul kau ini, Yesus ngajarin perang. Ada nggak kata Yesus di situ? Coba logi kamu dulu. Ada, kutunjukkan kalau Mana? itu Yesus. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya Firman, Firman bersama Allah dan Firman adalah Allah. Di sini Allah dikatakan. Firman yang kau baca tadi ada nggak kata Yesus di situ? Nama Tuhan kau yang kedua kan belum dikasih waktu itu. Katanya Nama Tuhan kau kan intelek. Coba jawab dulu pertanyaanku. Logi kamu gimana? Yesus Ada itu kata nama entitasnya adalah Allah. Dalam kitab Dengar kau dulu. Yesus itu Kata adalah Yesus Allah, yang itu- mengajari berperang adalah Allah. Ini gimana Dengar sekarang? dulu, kata Yesus itu lahir setelah 2000 tahun yang lalu. Tapi Jadi dia udah Yesus ada itu belum sebelum itu. sebelum namanya dikasih Yesus, dia udah ada. Nama Yesus itu belum ada di perjanjian baru. Sebelum itu ada. namanya Makanya dikasih kamu kemana? Yesus, dia sudah Makanya ada kau belum? pelik, tapi kau bodoh. Sebelum namanya dikasih Yesus, dia udah ada belum? Katanya dia udah ada sebelum Abraham Yesus ada. itu Agak belum gila kau. ada, belum lahir dia ke dunia Oh, ini. belum ada. Ya udah, dia belum ada. Udah, makasih. Yaudah ya. Tuhannya Kristen belum lahir, belum ada. Berarti Yesus berbohong mengatakan aku sudah ada sebelum Abraham ada. Maju kena, mundur kena, nungging kena, nyengkip kena, berkayang kena. Katanya dia sudah ada sebelum Abraham ada, tapi ternyata dia baru ada. Ternyata tuannya bahasa. Itulah kenapa aku bilang nggak percaya aku sama kitab kalian, nggak jelas. Semakin dibaca semakin membingungkan. Saking kalian ingin menunjukkan bahwa kalau ada Tuhan bejat di dalam Bible, kalian katakan itu bukan Yesus. Karena kalian menganggap Tuhan yang mengajarkan orang lain berperang itu Tuhan yang bejat. Maka kalian tolak, padahal jelas di situ adalah Tuhan yang kalian sembah juga, yaitu Allah. Ngeri kalian ini loh, Kristen loh. Giliran Yesus berkata, aku dan Bapa satu, barang siapa melihat Bapa melihat aku. Kalian bilang dia adalah Allah itu sendiri. Tiba-tiba ketika Allah itu mengajarkan orang berperang, kalian bilang Yesus belum lahir. Ada batasan lagi, turun lagi aku. Naik lagi. Naik lagi gimana tuh? Kang Yonatan, mana nih Kang Yonatan? Naikin lagi. Aduh, aku bukan moderator nih. Oh iya, melanjutkan Neripa ya, sambil nunggu Neripa datang. Nah, memang betul ya bahwasanya Yesus itu Neripa datang maksud.
Betul ya, bahwasannya Yesus itu mengajarkan perang di dalam 2 Samuel 22:38. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Nah, itu betul teman-teman. Jadi kalau kita baca 22:33 sampai 38 itu jelas bahwasannya Yesus itu sampai dia membunuh musuhnya sampai mereka dihabiskan gitu kan. Bahkan dia berperang sendiri, Pak dosen, di Keluaran 14:14. Bahkan di 39-nya aku menghabiskan dan meremukkan gitu kan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku. Jadi dia berperang sendiri, dia berusaha semacam apa ya, tetapi kenapa mati sama Romawi ya, padahal dia kan disuruh perang. Ini kan kacau ini. Jadi ada semacam kontradiksi antara surat satu dengan surat lain. Maka wajar kata Batman itu bahwasanya Bible itu memang banyak terjadi kontradiksi antara surat satu dengan surat yang lain. Maka wajar di Eropa sendiri atau di negara-negara Barat itu Yesus itu, saya baru nonton di YouTube ya, do you believe in Jesus in Christ? No, I don't believe, kata mereka. Jadi maka rata-rata yang mereka itu banyak ke ateis dibandingkan Oten Kanoha. Bentar Pak dosen. Betul, banyak kontradisinya. Lanjut. Nah, ya. Jadi betul ya teman-teman yang apa dikatakan Rifa tadi, kalau kita membaca 2 Samuel 33 sampai 39 itu jelas bahwasannya Yesus itu mengajarkan tentang perperangan gitu kan. Tetapi ini akan berkontradiksi dengan surat lain di mana Yesus disalib dan dia menyerahkan dirinya. Artinya apa? Dua surat ini terjadi distrak gitu kan, atau distorsi. Makanya di banyak para ilmuwan Bible di Barat itu yang tidak melakukan penelitian terhadap Bible-nya, dan banyak sekali yang bermasalah gitu di dalam antar satu surat dengan surat lain. Lanjut nih Pak. Ya, izin Pak dosen boleh mungkin tambahkan lagi, saya akan masuk lagi tentang, kita bahas tentang konteks terangnya bahwa ada ada kontradiksi parah. Nah, jadi kalau kita pelajari dan engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang, engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Jadi banyak sekali para oten itu terjadi penafsiran ganda gitu kan, atau namanya eksegesis gitu. Nah, maka wajar saja mereka melakukan tafsir sendiri gitu kan, tanpa kalau mereka memberikan alasan ini kan tidak sesuai dengan kontekstual atau tekstual. Kalau begitu ceritanya, maka terjadi kontradiksi antara surat satu dengan surat yang lain. Kalau Anda bicara tentang tekstual dan kontekstual, kalau bicara pada hermeneutik, metodologi hermeneutik juga akan bermasalah juga gitu kan. Maka wajar saja kalau konsep teologi itu nggak bisa dipakai gitu di dalam fakta kehidupan sehari-hari, ilmu teologi yang dibawa oleh sarjana teologi, karena akan terjadi distorsi keilmuan gitu atau terdistrak gitu ya. Nah, jadi dan beberapa artikel pun juga mengatakan seperti itu, tetapi ya teman-teman Oten lebih mengedepankan doktrin Trisola namanya, doktrin iman sola fide, doktrin sola scriptura, dan sola gratia gitu. Trisola ini tadi yang dipakai oleh teman-teman gereja, teman-teman pendeta dan pastor gitu kan, terkait tentang Trisola. Jadi wajar saja bahwasanya yang penting dogma imani saja gitu. Nah, makanya itu namanya iman sola fide, tanpa menggunakan data-data yang valid. Maka wajar saja Bible bukanlah sebagai kitab suci, tetapi lebih kepada kitab penyelidikan gitu kan, di dalam terkait tentang Theophilus dan sebagainya. Kalau kita belajar sejarah, banyak kasus-kasus yang terdistrak gitu. Dan seperti contoh ya, siapa ya, Flavius Josephus ya, yang ramai yang dibahas itu, dia yang dikatakan sejarawan, padahal itu bukan sejarawan. Kalau bicara sejarawan ya banyak sekali ya, kapasitasnya kan, kapasitasnya bukan sejarawan. Iya, dia adalah orang Romawi, dan dia semacam orang yang tunduk dengan Kaisar Romawi. Kalau kita bicara sejarawan itu lebih banyak ke arah Yunani ya, ke Yunani, seperti misalnya Aristoteles, Thales of Miletus dan sebagainya. Itu lebih memang akademisi kan? Iya, akademisi dibandingkan kalau kita Josephus kan gini Flavius. Pak dosen,
Kalau kita nih Pak dosen kayak Ibn Hishaq sama Ibn Hisham itu memang dia mengkaji di dunia sejarah gitu kan. Memang kapasitas hidupnya itu memang di situ gitu. Nah, kalau Tacitus dengan Flavio Josephus ini kan dia dianggap sebagai sejarawan, tapi sebenarnya orang Romawi ya kan. Dia memberikan informasi karena kita juga butuh biografinya, apakah dia orang jujur atau punya pandangan politik yang berbeda atau gimana, kan penting dalam dunia akademisi kan kita belajar profil dari seseorang itu. Nah itu yang kita tidak dapat informasinya gitu. Nah jadi sandaran dari ilmu pengetahuan tentang Kristenan itu sangat rapuh, sangat rapuh. Sangat rapuh sekali gitu. Dan kenapa saya kadang itu menghindarilah berhadapan dengan orang-orang Kristen yang tidak mengerti definisi, nggak ngisi ontologi dan epistemologi, karena itu melelahkan. Sama seperti ngajarin, lebih baik kadang kita tuh ngajarin anak TK dan SD masih bisa diajak, kalau ini udah parah banget gitu. Seperti itu. Jadi ini ya, jadi kalau kita lihat Pak dosen, sebenarnya orang Kristen itu nggak bisa bantah kalau Yesus itu adalah Tuhan yang ngajarin perang. Kenapa? Karena dia sudah ada sebelum Abraham ada, dan bahkan nggak mungkin ada orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan pada saat perjanjian lama itu terjadi. Kalau seperti itu ya berarti ya kita malah seneng ya kan. Berarti Tuhannya Kristen yang bernama Yesus ini Tuhan yang baru bermula menjadi Tuhan saat dia lahir. Kan begitu ya. Betul. Kalau itu diakui gitu. Nah, kan kita begitu. Jadi mungkin seperti itulah Pak dosen yang bisa saya sampaikan. Oh ya Pak dosen, karena saya ini kan lagi menjaga kesehatan nih. Di sini kan sudah jam 23:49 waktu Malaysia nih. Saya harus menjaga kesehatan, saya harus berjaga-jaga untuk supaya selalu sehat gitu ya, dengan tidur cepat. Jadi mungkin saya harus segera untuk inilah kita ditutup dengan kafaratul majelis. Konklusinya adalah saudara kita Kristen itu tidak konsisten dengan doktrinnya, bertentangan selalu. Kalau nggak doktrin bertentangan dengan ayat, itu selalu bertentangan, mesti bertentangan. Ujung-ujungnya nanti saling baku hantam satu sama lain. Kenapa seperti itu? Karena ketika mereka mengatakan Yesus bertemu dengan Filipus, itu barang siapa melihat Bapa maka melihat Yesus, maka melihat Bapa. Tapi ketika kita tunjukkan Bapa memerangi dan mengajak, oh itu bukan Yesus, nggak ada, Yesus belum lahir, bla 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 segala macam. Nah ini kenapa kita katakan bahwa saudara-saudara Kristen kita ini maju kena, mundur kena, maju kena hantam, mundur kena kena pukul, ke samping kanan kiri kena tampar, nah terpaksa kasih yang kiri, ujung-ujungnya dikubur gitu loh, argumennya begitu. Karena memang Bible tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang ketuhanan dan tentang esensi ketuhanan dan konsep ketuhanan. Memang nggak ada kejelasan. Kalau jelas nggak mungkin konsili kan mereka, begitu. Kalau sudah jelas kalau sudah jelas ngapain lagi, pasti konsili lah. Gitu. Naik lagi dia ke atas. Ya, begitu. Gumasa. Lanjut. Gumasa hitung Gumasa 1 2 3. Gumasa, makasih. Udah aku kalah lawan kau Gumasa ya. Aku sama Gumasa aku kalah. Dia profesornya kekristenan itu. Minum vitamin sama antibiotik aku. Kemarin sempat berobat ke rumah sakit gara-gara batuk, asmanya kambuh. Jadi antibiotiknya kalau berhenti sekali minum nggak boleh ya. Tadi pagi lupa minum. Waduh gimana ini? Nggak berfungsi dong lagi. Gimana teman-teman yang dokter, saudara-saudara yang dokter gimana nih? Kalau kita minum antibiotiknya itu sekali berhenti gimana? Gimana? Efek lupa minum antibiotik. Gak boleh ya? Aduh. Efektivitas obat menurun, antibiotik berarti optimal kalau diminum teratur. Aduh. Efektif infeksi lebih lama sembuh. Waduh, risiko resistensi antibiotik ini yang paling penting. Bakteri bisa menjadi kebal terhadap obat jika antibiotik tidak diminum sesuai aturan. Gimana dong? Wah, aku lupa pagi sama siang, udah aku minum malam doang. Gimana tuh? Apa Pak? Ya Allah, masih ada 6 kapsul lagi. 2 hari ini harus habis berarti ya.
Oke lah, aku habiskan 2 hari ini. Wah, itu gimana? Ya Allah, semoga tidak menjadi inilah. Wah, salah minum aku lagi, Pak dosen. Wah, gila. Aku minum. Aduh. Gimana nih, Pak dosen? Aku salah minum. Gimana nih, aku salah minum obat nih. Gimana? Yang aku minum tadi itu bukan obat antibiotik tapi obat batuk. Gimana nih? Wah, gimana dong? Mulut kamu penuh kebencian, maka umur kamu akan singkat. Wah, berarti murid-murid Yesus yang mati cepat itu gara-gara penuh kebencian mulutnya. Begitu. Berarti kalau ada orang mati cepat, mati muda gara-gara mulutnya penuh kebencian gitu. Parah kali cara berpikirnya Kristen nih ya. Masa orang mati cepat gara-gara mulutnya penuh kebencian? Yesus kan matinya cepat, usia 33 tahun. Oh, atau jangan-jangan karena Yesus sering bilang ular budak, munafik, makanya matinya muda, 33 tahun. Wah, parah nih ya. Saudara kita Kristen ini ngeri banget loh. Pas 66 lah, 2 hari lagi nih harus dihabiskan nih. Obat batuknya nggak usah lah, antibiotiknya aja lah. Ngeri saudara Kristen mah. Parah saudara kita Kristen mah. Ngeri banget woi. Gak boleh gitu tuh, menghina Yesus namanya. Ya baik teman-teman di YouTube, sudah ya. Kita sudahi saja hari ini diskusi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandar, matikan Nandar. Udah besok minum antibiotik lah, jangan lupa nih. Vitamin D sama antibiotik. Ini parah nih aku nih, ini yang paling wajib aku minum besok. Nandar, matikan. Nandar, matikan. Nandar nih emang bandel, dikasih tahu disuruh matikan. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.